Selamat siang Bapak-Bapak di kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi terkait dengan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai dengan namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Di asesmen diagnosis ini terbagi menjadi dua asesmen, yaitu non-kognitif dan kognitif. Jadi tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk asesmen non-kognitif itu untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Untuk asesmen kognitif itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau kelas tambahan kepada siswa yang berkompetensi di bawah, yang kompetensinya rata-rata di bawah. Untuk asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran untuk menggali hal-hal terkait dengan psikologis, sosial, emosi siswa, aktivitas, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif adalah yang pertama itu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Di sini diperlukan untuk tips dalam menyusun asesmen diagnostik non-kognitif, diperlukan keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Misalnya dengan cara siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian, buatlah daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Misalnya, yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal penting yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu? Kemudian, meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Strategi dalam bertanya, di sini juga dalam melakukan asesmen diagnostik diperlukan strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami. Menyertakan acuan dan stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, jadi dalam membuat asesmen diagnostik, langkah-langkahnya saya jelaskan lebih rinci lagi. Pertama, pilihlah fase yang akan kemudian capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini, kita tentukan tujuan dari pembelajaran itu. Ingat, tujuan pembelajaran itu mencakup kompetensi, konten, dan juga variasi. Nah, kita rumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang akan kita gali dalam asesmen diagnosis non-kognitif. Saat siswa bertanya atau menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam dan mengembalikan fokus siswa jika jawabannya menyimpang. Jika siswa balik bertanya, langsung jawab pertanyaan siswa. Yang kedua, membantu siswa untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, cobalah untuk arahkan kembali ke pertanyaan kunci tadi. Kemudian memparafrasekan pertanyaannya agar lebih mudah dipahami dan menunggu beberapa saat. Tindak lanjut dari asesmen diagnosis non-kognitif, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan
ajak berdiskusi empat mata. Jadi jika siswa teridentifikasi dengan ekspresi negatif, ajaklah berdiskusi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, tentukanlah langkah tindak lanjut dengan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua jika diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik non-kognitif yaitu bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Tahap pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif adalah sama seperti tadi, ada persiapan pelaksanaan diagnosis dan tindak lanjut. Jadi tips penting dalam asesmen diagnostik adalah guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Nah, contoh dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan, yang pertama, buatlah jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi materi asesmen, susun pertanyaan sederhana meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan 2 topik kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Nah, saya ambil contoh terkait dengan pencemaran lingkungan. Jadi jadi prasyarat untuk materi pencemaran lingkungan adalah terkait dengan ekologi. Jadi buatlah pertanyaan terkait dengan ekologi. Jika siswa bisa menjawab secara benar, itu artinya siswa paham utuh terhadap materi tersebut. Jika siswa menjawab opsi yang lain, artinya siswa tidak paham, maka dilakukan tindak lanjut berupa pemberian remedial. Jadi, hal penting di sini saya tekankan lagi, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Nah, Bapak Ibu, itulah terkait dengan asesmen diagnostik baik yang non-kognitif maupun kognitif. Jadi tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kondisi psikologi siswa sebelum memulai pembelajaran. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Do atas presentasinya. Itu terkait dengan asesmen, jadi asesmen sebelum sebelum pembelajaran. Jadi harus mengetahui kondisi dari peserta didik. Jadi yang dinamakan dengan asesmen diagnostik. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif, itu yang dilakukan pada proses pembelajaran berlangsung, dan pada akhir pembelajaran itu ada asesmen istilahnya sumatif. Kalau tidak salah seperti itu yang tangkap dulu ya. Iya. Jadi untuk itu kepada rasanya yang juga punya presentasi masalah asesmen seperti itu, mungkin hampir mirip-mirip sama dengan Ibu Do. Jadi yang harapan mohon pendampingan ataupun masukan ataupun sarannya dari Pak Ketut Bastre selaku pengawas tiang, dan juga dari Pak Putu Sugihade dari pengawasnya manajerialnya Bu Do. Jadi mohon iki masukannya. Silakan Siril Demonan, Pak Tut atau Pak Putu, silakan. Saya Pak. Terus Pak Putu, terus Pak Tut. Oke. Ya, saya hanya mengomentari apa yang disampaikan sama Bu Lusamiase sebagai Kepala Sekolah SMA Canimas, yang tadi sudah memaparkan tentang asesmen diagnostik ya. Bagi saya itu sangat sudah tepat Pak, karena sesuai dengan apa yang tadi katakan itu, sesuai dengan namanya,
asesmen diagnosis itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan untuk mengetahui kondisi awal siswa tersebut. Nah, dalam penilaian itu kan ada asesmen non kognitif dan kognitif. Memang itu perlu dilakukan, Pak, karena tanpa melaksanakan asesmen diagnosis, guru itu akan sulit untuk mengajar bagaimana apa yang semestinya harus diberikan kepada para siswa. Nah, apa yang ini sudah sesuai dengan materi, dengan modul yang diberikan oleh instruktur. Sebaiknya kita harus melaksanakan asesmen diagnosis ini sebelum mulai pembelajaran, sehingga kita tepat untuk mengarahkan atau materi apa yang kita harus berikan pada siswa. Nah, itu utama dari saya. Terima kasih Niki, saran Pak Putu. Kebetulan Pak Putu selaku pengawas manajerialnya Bulog, jadi sudah Pak Putu sudah banyak. Ini semacam asesmen diagnosis, semacam asesmen yang wajib dilakukan oleh guru sebelum memulai suatu pelajaran. Yang menurut pendapat saya demikian, Pak. Oke, benar Pak Putu, dia setuju dengan yang Pak Putu sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Instruktur. Jadi Pak Sodik memang kalau asesmen diagnostik itu memang kan ada yang istilahnya non kognitif dan ada kognitif. Ya. Karena untuk mengetahui kondisi awal atau pengetahuan awal dari peserta didik, dan itu dilaksanakan pada awal, jadi sebelum memulai pembelajaran. Terkait dengan atas waktu yang diberikan oleh saya. Jadi secara umum pandangan tentang asesmen. Jadi asesmen yang tadi disampaikan sudah mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Pak Sodik sendiri. Kita lihat bahwa sebelum asesmen dilakukan, kita sendiri selaku misalnya bagaimana asesmen itu yang dimaksud. Jadi yang jelas bahwa walaupun asesmen itu yang disampaikan melalui diagnostik, kemudian formatif maupun sumatif, yang penting bagi kita adalah makna daripada asesmen itu sendiri dia tahu. Jadi yang jelas saya sedikit sampaikan kenapa asesmen itu dilakukan. Yang jelas menurut pandangan saya, tujuan asesmen itu adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang kinerja atau kemajuan siswa, atau menentukan melihat minat siswa untuk membuat penilaian tentang proses pembelajaran mereka. Jadi itu makna yang terkandung dalam asesmen itu sendiri. Nah, asesmen itu sekarang dilakukan di awal, yang tersebut dengan diagnostik sudah barang tentu adalah kita ingin memetakan seberapa jauh tingkat kemampuan siswa dilakukan sebelum asesmen formatif maupun sumatif itu dilakukan. sumatif. Jadi ya sumatif yang terakhir. Jadi itulah yang kita maksudkan bahwa asesmen itu kita ingin menentukan seberapa jauh apa yang harus kita lakukan. Jadi apa yang mau diukur dan siapa yang diukur gitu. Jadi pada intinya itu adalah mengukur tingkat kemampuan siswa. Pandangan cara umum dulu. Nah, sekarang prosesnya, kalau proses dari asesmen itu sendiri, yang pertama itu ada namanya diagnostik, sudah jelas lah bahwa yang dulu namanya adalah perencanaan atau persepsi. Kita tahu dulu makna daripada asesmen itu sendiri adalah mengukur tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Jadi yang mana kira-kira yang merasa kurang, secara otomatis kita tahu. Setelah itu berlanjut menjadi formatif, sudah barang tentu kita akan tahu dari proses pelaksanaan itu sendiri seperti apa. Nah, dari setelah itu namanya ada tes sumatif atau penilaian sumatif. Di sanalah kita menentukan bahwa penilaian yang dilakukan atau asesmen yang dilakukan kita melihat dari dua hal. Jadi yang sedikit perlu saya tambahkan adalah dari sisi hasil, penilaian hasil, dan penilaian proses.
Kalau sedikit beda dengan yang kemarin, itu dari beberapa kurikulum yang ada sebelumnya, bahwa penilaian itu ada dua hal, jadi penilaian hasil dan penilaian proses. Disinilah letak mana kita harus mampu dari proses penilaian secara sematik. Disinilah kita bisa membedakan apakah kita menentukan hasilnya, sedangkan prosesnya belum jalan, atau kedua-duanya. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang mesti harus dikembangkan secara kontinuitas dan tindak lanjutnya dengan berupa refleksi yang akan dilakukan dari proses asesmen itu sendiri. Jadi untuk mengetahui kelompok-kelompok siswa, ada yang siswa yang mencapai rata-rata kelasnya, ada yang di atas kelasnya, dan ada yang di bawah kelasnya. Jadi siswa atau peserta didik yang mendapat nilai di bawah kelasnya, rata-rata kelasnya itu diberikan berupa kegiatan perbaikan. Sedangkan untuk yang di atas kelasnya, jadi itu diberikan pengayaan. Jadi itu pada intinya. Jadi terima kasih pada Bapak Ibu